Kamu mau sekolah atau jualan? Sekolah itu cari ilmu, bukan cari duit, goblok. Dulu dia dibully habis-habisan cuma karena jualan permen di kelas. Semua orang meremehkan. Tapi siapa sangka, anak yang dulu jadi bahan tertawaan, sekarang jadi mentor pengusaha muda yang dihormati ribuan orang. Kalau kamu percaya semua orang punya kesempatan kedua untuk sukses, klik subscribe sekarang. Karena di channel ini, kamu bakal dengar cerita-cerita nyata yang bikin kamu nggak mau lagi nyerah sama hidup. Klik subscribe sekarang, biar kamu jadi orang pertama yang dengar cerita-cerita inspirasi yang bisa bikin kamu bangkit dari keterpurukan. Senja itu, langit desa berwarna jingga pucat. Di sebuah rumah reot beratap seng berkarat, seorang remaja bernama Ardi duduk di depan pintu kayu yang nyaris lapuk. Seragam SMA-nya kusam, sepatu robek di ujung, tapi matanya memandang jauh, penuh kelelahan sekaligus harapan yang tak padam. Di dalam rumah, ibunya tengah menghitung uang receh hasil jualan kue keliling. Ayahnya baru pulang dari proyek bangunan, peluh menetes dari dahi. Mereka saling berpandangan, tak banyak kata, hanya keheningan yang berbicara. Besok, entah makan apa. Ardi menatap langit, bibirnya bergetar lirih. Ya Allah, apa hidupku akan selalu begini? Pertanyaan itu tak dijawab siapapun, kecuali desir angin malam yang masuk dari celah dinding. Di dada Ardi, sebuah janji perlahan terbentuk. Suatu hari, ia akan mengubah nasib keluarganya. Janji itu sederhana, tapi akan mengubah segalanya. Keesokan paginya, Ardi datang ke sekolah membawa kantong kecil berisi permen dan bolpoin murah. Tangannya gemetar saat menyodorkan barang itu ke teman sekelas. Mau beli? Murah, kok, ucapnya pelan. Beberapa menoleh, lalu tertawa. Hahaha, Ardi buka toko, sindir mereka. Ada yang pura-pura beli lalu melempar ke lantai. Permen berserakan, suara tawa menggema di ruang kelas. Ardi hanya menunduk, menahan malu yang membakar wajahnya. Setiap hari ejekan itu datang. Ia dipanggil pedagang keliling, tukang kredit. Guru-guru pura-pura tak melihat. Di pojok kelas, Ardi sering memeluk tasnya diam-diam, menahan air mata. Tapi setiap pulang sekolah, melihat ibunya yang letih menggoreng pisang, hatinya berkata, aku nggak boleh menyerah. Malam-malam Ardi penuh doa. Di sajadah lusuh, ia menunduk lama, menangis tanpa suara. Ya Allah, kalau masih ada jalan keluar, tunjukkan. Aku siap malu, aku siap sakit. Asal jangan biarkan keluargaku terus begini. Doa itu jadi teman setia tiap malam. Kadang, saat semua orang tidur, Ardi menatap bintang di langit gelap, membayangkan hidup yang berbeda. Hari-hari terasa panjang, ejekan makin keras, tapi tabungannya perlahan bertambah. Receh demi receh ia kumpulkan dalam kaleng biskuit bekas. Ardi tahu ini baru awal, tapi ia percaya, dari titik terendah inilah ia akan melompat paling tinggi. Setelah berminggu-minggu jadi bahan ejekan, Ardi sempat ingin berhenti. Tapi malam itu, saat ia pulang dan melihat ibunya tertidur di tikar tipis dengan tangan masih kotor tepung, hatinya luluh. Kalau aku menyerah sekarang, siapa yang bantu mereka? Bisiknya. Esoknya, meski malu masih menghantui, Ardi kembali membawa dagangan ke sekolah. Ia memilih menahan sakit daripada membiarkan keluarganya terus kelaparan. Hari-hari berikutnya, Ardi belajar kebal. Tiap ejekan ia ubah jadi bahan bakar. Saat kotaknya dilempar, ia pungut lagi. Saat dipanggil pedagang keliling, ia tersenyum tipis. Dalam diam, ia mencatat siapa yang sering beli, jam berapa paling ramai, barang apa yang paling laku. Tanpa sadar, naluri bisnisnya terbentuk. Malam-malamnya masih dipenuhi doa. Kadang ia menangis,
Kadang hanya terdiam menatap plafon bolong. Tapi ada sesuatu yang berubah. Rasa takutnya pelan-pelan tergantikan rasa ingin membuktikan diri. Ia mulai percaya, suatu hari, mereka yang menertawakannya akan kehabisan kata-kata. Waktu berjalan, Ardi lulus SMA. Teman-temannya sibuk memamerkan kampus baru. Foto dengan jas alma mater berwarna cerah. Ardi hanya menatap layar ponselnya yang retak. Kuliah? Mustahil. Tabungannya bahkan tak cukup untuk bayar pendaftaran. Ia memilih bekerja serabutan. Pagi bantu di bengkel, siang ngantar galon, malam jaga warung. Meski lelah, Ardi tetap berjualan kecil-kecilan. Ia sadar, pekerjaan kasar tak akan mengubah nasib kalau ia tak punya usaha sendiri. Namun jalan ini sunyi. Teman-teman lama menjauh, sibuk dengan dunia mereka. Ardi kerap merasa sendirian. Tapi tiap pulang kerja, melihat ayahnya duduk letih di teras, ia ingat janji lama, membahagiakan orang tuanya. Janji itu jadi satu-satunya alasan untuk terus melangkah. Kesempatan datang tanpa diduga. Ardi melihat tetangganya suka beli camilan untuk dijual lagi. Dari situ ia dapat ide, beli grosiran, repak kecil-kecil, kasih merek sederhana buatan tangan. Dengan modal pas-pasan, ia mulai menawarkan ke warung-warung terdekat. Banyak menolak, tapi ada satu dua yang mau mencoba. Ardi tak punya motor sendiri, jadi ia pinjam motor ayahnya yang sering mogok. Berkali-kali ia dorong motor di tengah jalan, hujan-hujanan. Tapi setiap kali warung bilang, kalau laku, besok tambah ya. Semangatnya tumbuh berkali lipat. Itu pertama kalinya ia merasa usahanya dihargai. Ia mulai belajar foto produk pakai ponsel butut, unggah ke media sosial. Malam-malam ia begadang balas pesan pembeli. Untung kecil, tapi semangatnya besar. Ardi percaya, usaha kecil ini bisa jadi pintu keluar dari lingkaran miskin. Ketika usahanya mulai berjalan, Ardi mendapat tawaran manis dari seorang kenalan. Janji membawa produknya masuk ke toko besar di kota. Ardi percaya. Ia kumpulkan semua tabungan, bahkan pinjam uang tetangga untuk produksi besar-besaran. Tapi setelah barang dikirim, orang itu menghilang. Nomor mati. Uang raib. Hari itu Ardi pulang dengan kantong kosong. Ibunya hanya memeluknya. Mungkin belum rezeki kita, Nak, ucapnya lirih, meski matanya basah. Malamnya, Ardi terduduk di musola kecil, menangis sesenggukan. Ia merasa bodoh, gagal, malu. Dunia seakan menertawakan usahanya. Hari-hari setelahnya gelap. Ia nyaris menyerah. Tapi di tengah hening malam, doa lama kembali terngiang. Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah. Kalau ini jalanku, tolong kuatkan aku. Perlahan, dari doa itu, lahirlah keberanian untuk mencoba lagi. Titik balik datang dari arah tak terduga. Seorang teman lama yang bekerja di toko sembako memberi tawaran, coba suplai camilan ke toko kami, sedikit dulu. Ardi setuju. Kali ini ia hati-hati. Semua dicatat, semua transparan. Pesanan kecil itu jadi awal baru. Pelan-pelan, usahanya bangkit. Ia rekrut tetangga jadi reseller. Jaringannya meluas tanpa modal besar. Ardi bekerja siang malam. Produksi subuh, antar pesanan siang, balas chat malam. Setiap keuntungan, sekecil apapun, ia syukuri. Di setiap sujudnya, ia berkata, "Ya Allah, kalau ini jalanku, jangan biarkan aku lengah." Doa itu mengiringi tiap langkahnya. Rasa lelah tak pernah hilang, tapi harapan kini terasa nyata. Hidup Ardi berubah jadi maraton tanpa garis akhir. Ia bangun saat azan pertama berkumandang, memulai produksi camilan. Siang hari ia antar pesanan ke warung-warung dengan motor tua yang berasap.
Malamnya, ia menghitung stok dan mencatat penjualan sambil menahan kantuk. Tidurnya hanya 3 jam sehari. Tapi lelah itu terbayar. Reseller makin banyak, warung makin percaya, pesanan makin ramai. Ardi beli motor bekas lebih layak. Setiap keberhasilan kecil ia rayakan dengan sujud syukur, bukan pesta. Dari remaja pemalu yang dulu dibuli, Ardi perlahan berubah jadi pemuda gigih. Luka masa lalunya tak hilang, tapi kini menjadi kekuatan. Ia percaya, kesakitan kemarin adalah bahan bakar untuk masa depan. Ledakan besar terjadi saat foto sederhana camilan Ardi viral di media sosial. Awalnya hanya unggahan seorang pembeli puas, lalu disebarkan ribuan orang. Pesanan datang tak berhenti, bukan cuma dari kota sebelah, tapi dari luar provinsi. Gudang kecilnya penuh. Ia terpaksa menyewa rumah tetangga untuk produksi tambahan. Ardi merekrut anak-anak muda kampungnya. Dulu mereka pengangguran, kini sibuk mengemas camilan. Orang tuanya menangis melihat perubahan itu. Dulu kamu dibully karena jualan, sekarang kamu ngajarin orang jualan, kata ibunya sambil memeluknya erat. Ardi tak kuasa menahan air mata. Untuk pertama kalinya, mereka tak lagi takut besok makan apa. Bukan hanya cukup, kini Ardi mulai bisa menabung untuk masa depan. Tapi di dalam hatinya, Ardi tahu, ini baru permulaan. Perlahan, hidup mereka naik satu tingkat. Rumah Reyot direnovasi sederhana tapi layak. Atap bocor diganti, dinding dicat ulang, kamar ibu diberi kasur empuk. Ayahnya tak lagi harus meminjam motor tetangga. Yang lebih mengejutkan, teman-teman lama yang dulu menertawakan Ardi kini menyapa duluan. Beberapa minta maaf, beberapa malah minta tips jualan. Ardi tak menyimpan dendam. Baginya, masa lalu cukup jadi pelajaran. Setiap kali ia melihat wajah ibunya yang kini tersenyum tanpa cemas, hati Ardi berbisik, inilah yang aku doakan setiap malam dulu. Semua air mata terbayar lunas. Nama Ardi mulai dikenal. Ia diundang berbicara di sekolah, kampus, dan komunitas pemuda. Pertama kali berdiri di aula sekolah lamanya, Ardi hampir tak percaya. Dulu ia berdiri di ruangan itu sebagai anak miskin yang dibuli. Kini ia berdiri di sana sebagai pengusaha muda yang menginspirasi. Dulu saya diejek karena jualan permen, katanya di depan ratusan siswa. Hari ini, saya di sini untuk bilang, jangan malu bermimpi. Malu itu sementara, menyerah itu selamanya. Ruangan hening, beberapa siswa menunduk, matanya berkaca-kaca. Guru-guru pun terdiam, menyadari betapa jauhnya perjalanan Ardi. Setiap kali berbagi kisah, Ardi selalu berkata, kalian boleh miskin uang, tapi jangan miskin mimpi. Ia menantang para pemuda. Siap nggak bayar harga perjuangan? Siap nggak tahan malu? Gagal? Ditipu? Kata-katanya lahir dari pengalaman nyata, bukan teori. Bagi Ardi, motivasi bukan janji manis. Motivasi adalah realita pahit yang bisa diubah kalau berani melangkah. Ia ingin anak muda sadar, sukses itu mahal, tapi hasilnya sepadan. Dan jalan itu terbuka bagi siapa saja yang mau berjuang. Di malam sunyi, Ardi sering duduk di teras rumah barunya. Angin malam membawa ingatan lama, tawa ejekan di kelas, air mata ibunya, doa-doa di sajadah lusuh. Semua rasa sakit itu kini terasa manis. Tanpa rasa sakit itu, ia mungkin takkan pernah berlari sejauh ini. Ardi sadar, kesuksesan bukan sekadar uang. Ini tentang janji yang ia tepati, membuat orang tuanya tersenyum tanpa cemas, dan memberi harapan bagi mereka yang hampir putus asa. Setiap akhir ceritanya, Ardi selalu mengulang satu kalimat. Hari ini mereka menertawakanmu, besok mereka bertanya caramu.
Kisah Ardi bukan dongeng. Ia bukti hidup bahwa masa lalu tak menentukan masa depan. Dari anak SMA yang dibully karena jualan permen, ia kini menjadi mentor pengusaha muda yang mengubah hidup banyak orang. Dan setiap kali ditanya rahasia suksesnya, Ardi selalu tersenyum lalu menjawab pelan, "Aku cuma nggak berhenti. Bahkan waktu semua orang nyuruh aku berhenti."